Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, saya Holifar Hayati sebagai moderator sekaligus pemateri 1, kemudian ada rekan saya, Mirza Aulian Nurafli sebagai pemateri 2, dan Hevelia Putri sebagai pemateri 3. Di sini kami akan membahas mengenai teori relativitas khusus. Yang pertama yaitu ada relativitas klasik. Nah, relativitas klasik ini pertama kali dikenalkan oleh Galileo Galilei dan dimaknai atau didefinisikan ulang oleh Sir Isaac Newton. Relativitas klasik memuat transformasi sederhana di antara benda yang bergerak dan seorang pengamat pada kerangka acuan yang diam. Atau dapat dikatakan juga sebagai teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Dalam relativitas, klasik ruang dan waktu itu mutlak, artinya ruang dan waktu itu sama bagi semua pengamat. Selanjutnya ada transformasi Galileo, di mana di sini dapat kita lihat bahwasannya terdapat 3 dimensi, yaitu ada X, Y, dan Z. Itu di mana ada 0 yang pertama, kemudian ada ada O, kemudian ada O aksen. Semula-mula O ini dan O aksen ini berhimpit. Kemudian setelah selang waktu T sekon, O aksen ini menempuh jarak sejauh X, di mana X ini bisa didefinisikan sebagai D, yaitu jarak, dan D ini sama dengan V kali T, di mana jarak itu kan hasil dari perkalian kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian di situ terdapat ada ini kan X, di mana ini dianggap sebagai seorang penumpang yang berada di dalam kereta yang bergerak konstan dengan kecepatan UX terhadap O dan UX aksen terhadap O aksen yang searah dengan V. Kemudian dari hasil pengamatan ini muncullah transformasi Galileo di mana X aksen sama dengan X dikurang VT, kemudian X aksen sama dengan Y, X aksen sama dengan Z, dan X aksen sama dengan T. Di sini dinyatakan bahwa semua hukum mekanika Newton berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial, sedangkan kecepatan benda bergantung pada kerangka acuan atau bersifat relatif. Dan ini biasa disebut dengan relativitas Newton. Next. Selanjutnya ada kerangka acuan. Di mana kerangka acuan ini merupakan acuan kita melihat suatu benda gitu kan. Kerangka acuan ini berdasarkan ketentuan umum penggunaan konsep relativitas harus diperkenalkan sejak dini karena ilmu fisika tingkat lanjut seperti fisika partikel, fisika kuantum, dan fisika elektromagnetik berkaitan dengan sistem yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dalam pembahasan relativitas khusus, mahasiswa diharapkan mampu mentransfer pemahaman lama atau mekanika Newton ke pemahaman relativitas. Pemahaman lama selalu mempunyai kerangka acuan umum atau diam, sedangkan dalam pandangan teori relativitas tidak didapati adanya kerangka acuan universal. Semua kerangka acuan bergerak relatif. Selanjutnya bagian B yaitu ada postulat Einstein tentang TRK, di mana ini menghasilkan dua
pendapatnya itu pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk sama untuk dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka diam terhadap yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua kerangka acuan atau tidak tergantung pada kerangka acuan pengamat. Next. Selanjutnya ada prinsip relativitas khusus Einstein, di mana di sini dihasilkan dua prinsip. Prinsip yang pertama yaitu hukum fisika tidak berubah untuk semua objek yang bergerak. Kerangka acuannya inersial atau kecepatannya tetap. Prinsip kecepatan cahaya. Yang kedua yaitu prinsip kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada kecepatan gerak pengamat, relatif terhadap sumber. Di sini yaitu ada dikenal dengan istilah dilatasi waktu yang dimana akan dibahas di materi selanjutnya oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya kepada Mirza Aulia Nur Rafli dipersilahkan. Terima kasih kepada Khalifah Royati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Lorentz, di mana transformasi adalah hubungan antara dua buah sistem yang relatif bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. Transformasi Lorentz hanya berlaku jika kecepatan yang digunakan tidak bersifat relativistik, yaitu jauh lebih kecil dari kecepatan. Untuk rumusnya yaitu kita menggunakan gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, untuk rumus transformasi kecepatan relativistik, kita menggunakan Ux sama dengan delta X per delta T sama dengan gamma delta X aksen tambah V delta T aksen per gamma delta T aksen tambah V delta X aksen per C kuadrat. Sama dengan delta X aksen per delta T aksen ditambah V per 1 tambah V per C kuadrat, delta X aksen per delta T aksen sama dengan U aksen X tambah V sama dengan 1 tambah V U aksen per C kuadrat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu gejala relativitas khusus Einstein. Yang pertama yaitu adanya dilatasi waktu. Menurut Newton, waktu yaitu adalah mutlak. Waktu menurut Einstein adalah relatif. Dilatasi waktu adalah peristiwa mundurnya waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Nah, di sini untuk menentukan T1 dan T2 dalam kerangka S, yaitu kita menggunakan rumus T1 sama dengan gamma T1 aksen plus Vx aksen 0 per C kuadrat. Untuk T2 kita menggunakan gamma T2 aksen plus Vx aksen 0 per C kuadrat. Sehingga kita mendapatkan rumusnya yaitu T2 kurang T1 sama dengan gamma T2 aksen kurang T1 aksen, yaitu delta TP atau delta akhirnya T2 aksen kurang T1 aksen. Jadi rumus untuk dilatasi waktu yaitu delta T sama dengan gamma kali delta TP. Delta T sama dengan gamma kali delta TP. Yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah efek berkurangnya benda jika diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda.
di sini kita menggunakan rumus L sama dengan X2 kurang X1 itu untuk mendefinisikan kerangka S. Karena waktu pengukuran X1 sama dengan waktu pengukuran X2, maka T1 sama dengan T2. Nah, untuk rumus kontraksi panjang, yaitu kita menggunakan L sama dengan 1 per gamma L0 sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat L0. Nah, untuk L0-nya itu panjang benda sebenarnya, V kecepatan benda, C cepat rambat cahaya, L panjang benda menurut pengamat. Untuk selanjutnya yaitu pemuaian massa. Pemuaian massa adalah fenomena yang terjadi ketika massa suatu benda mengalami perubahan volume atau dimensi karena perubahan suhu. Nah, di sini pemuaian massa ada 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama kita membahas pemuaian panjang. Pemuaian panjang itu ada 3 rumus, yaitu yang pertama L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Yang kedua, untuk mencari perubahan suhu, kita menggunakan rumus L0 kali alfa kali delta T. Yang ketiga, untuk mencari panjang akhir, kita menggunakan rumus L0 tambah delta R. Untuk yang kedua, pemuaian luas. Untuk mencari luas akhir, kita menggunakan rumus A0 kali alfa kali delta T. Untuk mencari perubahan suhu, kita menggunakan A0 kali alfa kali delta T. Untuk mencari luas akhir, kita menggunakan A0 tambah delta A. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Untuk mencari volume akhir, kita menggunakan rumus V0 kali alfa kali delta T. Untuk mencari perubahan volume, kita menggunakan rumus V0 kali alfa kali delta T. Untuk mencari volume akhir, kita menggunakan V0 plus delta V. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya itu Hevilia Putri. Kepada Hevilia Putri, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang dipaparkan oleh Mirza, itu efek Doppler relativistik. Baik, efek Doppler relativistik ini pergeseran Doppler normal untuk gelombang seperti suara yang bergerak dengan kecepatan V jauh lebih kecil dari C diberikan oleh persamaan F of source sama dengan V per V kurang lebih V source di luar kurung F source sama dengan jadinya V of source sama dengan V source 1/1 kurang lebih V source per V wave, di mana tanda plus yang ada di dalam rumus ini diambil dari gelombang yang merambat menjauhi pengamat untuk cahaya dan gelombang elektromagnetik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika relativistik. Yang pertama ada relativitas momentum. Pada hukum mekanika, Newton bahwa jika sebuah benda yang massa diamnya adalah m0 dan bergerak dengan kelajuan v, maka benda tersebut mempunyai momentum P sama dengan m0 V. Maka dapat rumusnya itu dari P sama dengan mv per m0 per V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan mv per 1 kurang V kuadrat C kuadrat itu diakarin, terus sama dengan M0 C kuadrat V per C kuadrat akar 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Selanjutnya didapatkan hasilnya P sama dengan E0 V per C kuadrat akar 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Selanjutnya ada relativitas energi.
Boleh next. Relativitas energi ini didapatkan dari hukum 2 Newton dinyatakan dengan rumus F sama dengan M kali A. Jadi apabila suatu gaya F yang besar sekali, oleh karena itu menurut hubungan V sama dengan V0 tambah AT, maka ada kemungkinan kecepatan benda akan melebihi harga C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sehingga kasus ini bertentangan dengan postulat kedua Einstein. Hal ini menunjukkan bahwa hukum 2 Newton ternyata tidak berlaku untuk benda-benda yang bergerak dengan kelazan mendekati cepat rambat cahaya atau kecepatan relativistik. Pada prinsipnya, hukum 2 Newton yang asli berbunyi, gaya adalah laju perubahan momentum. Maka didapatkan dari pernyataan tadi itu rumusnya F sama dengan dP per dt sama dengan D kali mv per dt. Selanjutnya ada kesetaraan massa dan energi. Pertama itu kita dapetin energi total relativisnya, yang yaitu E sama dengan mc kuadrat per m0 c kuadrat per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat sama dengan e kuadrat sama dengan m2 oc pangkat 4 per 1 kurang v kuadrat c kuadrat. Dan persamaan untuk momentum relativistiknya yaitu P sama dengan m0v per akar 1 kurang v kuadrat c kuadrat sama dengan P2 kuadrat C kuadrat sama dengan M2 0 V kuadrat C kuadrat per 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Maka didapatkan hasilnya yang seperti di layar ini, didapatkan hasilnya jadinya dari kesetaraan massa dan energi itu E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat tambah E kuadrat 0. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.